Caimin dipasangkan pada Anies, kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Itu logikanya begitu. Karena tetap orang lihat bahwa Anies akhirnya masuk di dalam pragmatisme itu. Karena kuantitatif itu. Dan itu yang terlihat pada ketergesa-gesaan Surya Paloh untuk mengucapkan poin itu. Supaya nggak hilang momentum. Karena ini berebut kuantitatif kan, hilang momentum nanti itu. Jangan-jangan Caimin diambil oleh PDIP misalnya. Jadi berebut momentum yang isinya adalah kuantitatif. Bisa nangkap ya poin saya itu. Oke, saya skip itu sebagai satu problem yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi kalau dikatakan apakah kalau Anies menang akan ada perubahan? Tidak. Tidak seperti yang dibayangkan waktu bersama-sama dengan Demokrat. Memang ada perubahan, tetapi kualitasnya udah berubah itu. Al-muhafadzatu, sebentar. Ini jadi jangan memaksakan seolah-olah konsep Bung Rocky itu satu konsep perubahan yang paling mutlak. Ada konsep lain dan ini menjadi pilihan kami. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah ada hal lama yang baik dari Pak SBY yang baik, dari Jokowi yang baik, dari Bung Karno yang baik, dari Soeharto yang baik, dari Gus Dur yang baik, dari Ibu Megawati yang baik. Itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Tapi juga ada perubahan-perubahan karena memang ini sunnatullah. Oke, saya ngerti. Cukup. Jadi jangan memaksakan satu konsep seolah-olah ini otomatis salah, otomatis ini tidak ini jangan begitulah. Nggak ada ilmu pengetahuannya mutlak, semuanya relatif. Karena itu jangan memaksakan suatu kehendak seolah-olah Bang Rocky di mana Nabi. Saya salut dengan pikiran-pikirannya, tapi ada hal-hal yang saya terkesan memaksakan seolah-olah ini kebenaran dari Rocky itu mutlak, seolah-olah itu wahyu. Tidak, relatif. Wahyu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Karena sudah menjadi Rasul Gerung. Kan Rocky Gerung adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka ucapan-ucapannya menjadi wahyu, saudara. Ini Gus Coy ini nggak tahu berita ya, nggak tahu kayaknya nih ya. Gus Coy ini. Lanjut nih. Apa yang dibawakan itu? Anda pakai kata relatif itu. Lalu Anda kritik saya, Anda jadi absolut. Loh, Anda bilang semua relatif. Ya, bahkan ada pilihan-pilihan. Ya justru itu poin Anda juga, bahwa Caimin itu mengutip semacam sejarah dari NU. Itu absolut apa relatif tuh? Yes. Ya udah, kalau gitu dengan ya karena itu saya mau terangkan versi ini. Versi bahwa masyarakat sipil, terutama dari intelektual, melihat ini sebagai pemburukan justru tuh. Jadi kualitas kimia yang tadinya ada di dalam molekul Anies dan AHY, kualitas kimia itu tadinya sifatnya kohesif antara Anies dan AHY. Dua-duanya ada dalam ide antitesa itu. Tetapi Anies dan Caimin sekarang dia bukan ikatan kohesi, ikatan adesi. Dua molekul yang berbeda tuh. Sekarang Anda mau bilang koalisinya berubah. Loh, koalisi itu dari awal nggak boleh berubah. Karena yang diatur dalam koalisi itu adalah ide itu. Bukan kuantitatif yang diatur di situ tuh. Kuantitatif itu urusan kampanye. Anda mau tambah kampanye Anda, kuantitatif Anda berubah. Tapi ide koalisi itu adalah single paradigm. Itu dasarnya tuh. Jelas itu PDIP Perjuangan. Di mana di seluruh dunia ada koalisi yang 2 jam kemudian berubah tuh. Jadi Anda nggak ngerti artinya koalisi itu. Itu dungunya di situ tuh. Saya mau terangkan serius soal semacam ini. Yes. Kan itu dasarnya kan. Jadi kenapa terjadi permainan semacam ini? Karena dari awal iya, dungu nggak pernah relatif, dungu ada absolut itu. Anda nggak bisa dungu. Jadi saya mau ucapkan itu secara jujur sebagai orang yang mengamati proses kasak kusuk ini. Jadi apapun yang kalian terangkan itu, masyarakat sipil akan naik, swing voters itu akan naik. Kan orang nggak lihat ini siksaknya kemana itu. Itu dasarnya kan. Coba bayangkan misalnya ada problem baru diusulkan di situ, tiba-tiba koalisinya berubah lagi itu. Lalu yang namanya koalisi itu apa kalau gitu?
Jadi saya ulang ya, koalisi itu artinya kesamaan ide dan visi supaya kuantitas itu bisa diproyeksikan berdasarkan kesamaan itu tuh. Oke, cukup ya. Saya sepakat urusan koalisi itu harus didasarkan pada visi dan misi, didasarkan pada ide. Ya, bukan tiba-tiba berubah baru 2 jam. Terus apa yang menyatukan di awal? Hanya kuantitas hitungannya, tidak menghitung kualitas. Ini buruk. Saya sepakat dengan itu, saya sepakat. Problemnya satu, Bung Rocky, gaung Anda tentang perubahan ini kurang diterima publik, Bang Rocky. Satu kali lagi saya katakan nih, kesalahan ada di barisan anti pemerintah, atau bukan anti lah ya, oposisi dari pemerintah. Itu kesalahannya, karena menggaungkan perubahan ternyata tidak nyampe ke kepala masyarakat. Kenapa? Karena faktanya di dalam survei-survei masyarakat masih ingin keberlanjutan. Maka itu yang membuat goncang iman politik Bang Surya Paloh dan kawan-kawan. Surya Paloh tahu ketika hanya membawa visi misi perubahan, maka jagoannya akan keok. Kenapa? Karena kerja-kerja politik koalisi perubahan yang kampanye perubahan, termasuk Rocky Gerung di dalamnya, itu ternyata nggak ada efek kepada masyarakat, nggak ada efek kepada publik. Akhirnya apa? Tetap aja Anies di nomor 3 di dalam survei-survei. Itu ya, karena politik itu relatif. Koalisi mestinya didasarkan pada ide, tapi fakta politik relatif. Kalau saya mau menilai ya, Surya Paloh melihat fakta politik, fakta bahwa Anies selalu kemudian di nomor 3 terbelakang dibanding yang lain, dibanding Prabowo dan dibanding Ganjar. Maka dia gunakan realitas, fakta, dukungan kepada Anies sedikit, ambillah Caimin. Faktanya di orang-orang Nahdliyin di Jawa Timur khususnya, Anies sedikit yang tahu, bahkan apalagi yang milih ya. Maka akhirnya Surya Paloh ngambil Caimin. Ya, sudah nggak ada lagi ide itu, ide perubahan itu udah nggak ada. Memang kimianya berkurang, saya sepakat itu. Tapi jangan salahkan Surya Paloh, salahkan tim sesnya, termasuk Rocky, harus disalahkan. Dia ingin ada perubahan, dia menginginkan untuk berganti rejim dan diganti oleh orang yang minimal sevisi dan misi dengan Rocky. Tetapi kerja-kerja politik Rocky itu tidak dapat dirasakan dan tidak membawa efek suara bagi Anies. Jadi problemnya, kalau Rocky mungkin berada di dalam Nasdem, dia akan paham, dia akan ngerti ngapain membentuk koalisi perubahan, ujung-ujungnya akan keok. Ngapain? Jelas-jelas tidak akan berubah, nanti keok lagi jadi oposisi maning. Pengen lihat gak sih Rocky ribut dengan orang yang dari Nasdem? Dia meledek Anies, dia meledek Caimin. Pada akhirnya kita coba dengarkan pertengkarannya. Kan itu. Jadi di dalam hal ini yang salah siapa? Nasdem itu realistis. Tapi yang keliru bagi saya Rocky, karena memandang realitas politik berbasiskan pada idealisme koalisi. Ide idealisme koalisi itu akan remuk ketika berhadapan dengan fakta politik, dengan realitas politik. Gitu ya, gitu. Di Indonesia kayak gitu. Indonesia
sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.